Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan Kakak Ian pagi ini. Sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita dan juga hati kita. Kita ambil Alkitab kita. Jika semua Alkitabnya sudah disiapkan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk ada dalam doa, pembacaan, dan perenungan firman Tuhan. Kakak Ian ajak semua adik-adik mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Sekarang kami boleh ada dalam ibadah sekolah minggu dan tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menerangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca pada pagi hari ini boleh tetap tinggal di dalam hati kami, dan terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, Kakak Ian ingin bertanya kepada adik-adik. Apakah adik-adik pernah melihat gambar ini? Ini gambar apa ya adik-adik? Ya, ini adalah gambar buah anggur. Adik-adik pernah memakannya? Ya, bagaimana rasanya adik-adik? Ya, rasanya sangat enak adik-adik. Nah, di dalam Alkitab adik-adik, Tuhan Yesus menggunakan buah anggur sebagai salah satu perumpamaan. Nah, bagaimana ya cerita tentang buah anggur ini di dalam Alkitab? Untuk itu, Kakak Ian ajak semua adik-adik untuk membuka Alkitab kita. Kita buka dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Kak Ian ulangi. Pembacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Di bawah perikop pokok anggur yang benar. Aku adalah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang
dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 di bawah perikop tentang pokok anggur yang benar. Nah, adik-adik, perumpamaan tentang pokok anggur yang benar dalam bacaan kita pada pagi hari ini ingin menceritakan kepada kita bahwa yang menjadi pokok anggur yang benar dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus. Nah, jika Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, maka kita sebagai anak-anaknya disebut sebagai ranting-rantingnya. Nah, adik-adik, pada ayatnya yang kedua juga dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong, dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya menghasilkan buah yang banyak. Adik-adik, di sini mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita, jika kita tidak mampu menghasilkan buah yang baik, maka kita akan dibinasakan. Tetapi jika kita mampu menghasilkan buah yang baik, kehidupan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan di ayatnya yang keempat juga dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak akan berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu. Begitu juga dengan manusia tidak akan berbuah jika ia tidak tinggal pada pokok anggur itu atau tidak tinggal pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena dalam firman Tuhan tadi berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Nah, adik-adik, jika kita sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita mampu menghasilkan buah yang lebat atau buah yang banyak. Buah seperti apa yang dapat kita hasilkan jika kita sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita? Buah yang kita hasilkan yaitu buah sukacita, kasih, damai sejahtera, penguasaan diri, dan juga kita bisa menghasilkan buah-buah roh yang baik. Tetapi di dalam firman Tuhan juga dikatakan, tapi Tuhan Yesus juga bilang di dalam firman-Nya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang. Ingat adik-adik, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kayu kering, kemudian dikumpulkan oleh orang-orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, jika hidup kita adik-adik tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan, maka kita tidak dapat menghasilkan buah-buah roh yang baik bagi kehidupan kita. Nah, adik-adik, siapa yang ingin menjadi ranting-ranting yang dapat menghasilkan buah yang baik bagi kehidupan kita? Ya, kita semua pasti ingin menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita, dan kita ingin menjadi ranting yang dapat menghasilkan buah-buah yang lebat.
Jika kita ingin menjadi ranting yang dapat menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kita, maka kita harus tetap hidup menurut firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita mampu menghasilkan buah yang baik dan berbuah lebat, dan kita bisa disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kan cerita ilustrasi berikut ini. Nina, kamu kelihatan sedih sekali. Kenapa sedih? Iya, sedih karena hari ini saya ditegur bapak saya. Saya ketahuan mengambil uang di dompet bapak. Hah? Mengapa kamu sampai mencuri uang bapakmu, Nina? Saya mencuri karena ingin beli boneka di toko. Waduh, harusnya kamu kasih tahu saja ke bapakmu. Pasti bapakmu akan usahakan kamu kasih uang kalau kamu jujur. Iya, saya sadar. Saya salah. Saya tidak akan ulangi lagi. Tuhan mengampunimu, Nina. Nah, kamu tadi kan sudah dengar cerita Kak Ian kan? Tentang pokok anggur. Iya, saya dengar cerita Kak Ian tentang pokok anggur. Saya jadi menyesal. Ingat Nina, kita ini rantingnya, tidak bisa hidup di luar kehendak pokok anggur kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi, kalau kamu ingin beli boneka, kamu bisa tabung uang jajanmu, dan kamu berdoa agar keinginanmu bisa tercapai. Iya, benar. Sebagai rantingnya, kita harus berbuah lebat dengan berbuat baik, mengikuti teladan pokok anggur kita, yaitu Tuhan Yesus. Mulai sekarang saya tidak mau mencuri lagi. Saya mau menjadi anak jujur dan rajin berdoa. Nah, bagus Nina. Mari kita semuanya menjadi ranting-rantingnya yang berbuah lebat, rajin berbuat baik, dan selalu dekat dengan pokok anggur kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu bagi kami hari ini. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami yang sedang ada dalam bencana virus corona, dan juga buat orang tua kami. Tuhan Yesus berkati orang tua kami, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan. Teman-teman sekolah minggu kami juga, dimanapun mereka berada, dengan seluruh keluarga mereka, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ini saja doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.